Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Nislina Zakia dengan NIM 182240001. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis sinyal audio yang telah saya kerjakan untuk memenuhi tugas satu mata kuliah Sistem Multimedia. Di sini, saya melakukan proses perekaman, visualisasi gelombang suara, hingga bedah frekuensi dari lagu Indonesia Raya yang saya nyanyikan. Bagaimana hasilnya? Mari kita simak. Pertama, mari kita bahas persiapan teknisnya. Untuk mendapatkan data yang valid, proses perekaman ini tidak sembarangan. Saya menggunakan perangkat lunak Audacity dengan konfigurasi khusus. Nah, pertama, input device. Saya tidak menggunakan mikrofon laptop bawaan, melainkan mikrofon eksternal dari iPhone saya yang dihubungkan ke laptop. Tujuannya adalah untuk meminimalisir noise dari kipas laptop dan mendapatkan suara vokal yang lebih jernih. Nah, kedua, channel. Mode yang digunakan adalah satu mono, karena suara vokal manusia pada dasarnya adalah sumber titik tunggal atau point source. Ketiga, sampling rate. Saya kunci di angka 48.000 Hz agar resolusi waktunya presisi dan sesuai standar broadcast audio. Dan juga ini menjadi spesifikasi tugas satu ini ya. Kemudian yang kedua adalah analisis time domain. Grafik biru yang teman-teman lihat ini adalah representasi lagu Indonesia Raya yang saya rekam secara utuh. Nah, perhatikan sumbu Y atau sumbu vertikalnya. Saya mengubah skalanya dari linear menjadi logaritmik atau dB. Kenapa? Karena telinga manusia mendengar suara secara logaritmik, bukan linear. Jadi, skala dB ini lebih akurat untuk menggambarkan loudness atau persepsi kekerasan suara yang sebenarnya. Dari grafik ini, kita bisa melihat dinamika lagu. Bagian gelombang yang tinggi atau hampir mendekati 0 dB, seperti ini, adalah saat saya bernyanyi dengan lantang. Sedangkan yang rendah adalah nada lembut atau mungkin jeda antar katanya. Nah, kabar baiknya tidak terlihat adanya clipping atau gelombang yang terpotong rata, yang artinya gain staging rekaman ini aman. Kemudian, kita masuk ke bagian yang paling menarik. Kita masuk ke frekuensi domain. Saya menggunakan fitur plot spectrum dengan algoritma FFT dan hand window, yang ini ya. Nah, grafik ungu ini menunjukkan sebaran frekuensi dari suara saya. Mari kita bedah datanya. Distribusi energinya terlihat jelas bahwa energi suara vokal saya dominan berkumpul di frekuensi rendah hingga menengah, yaitu antara 100 Hz hingga 1000 Hz. Kemudian, saat kursor diarahkan ke puncak tertinggi, saya arahkan ke sini, terdeteksi frekuensi di 359 Hz atau setara dengan nada F4, yang ini ya. Ini kemungkinan adalah fundamental frekuensi atau nada dasar yang sedang saya nyanyikan saat itu. Kemudian high frekuensinya setelah melewati 1000 Hz. Grafik menurun drastis kan? Namun ada sedikit kenaikan aktivitas lagi di area 7000 Hz hingga 10.000 Hz. Area ini merepresentasikan sibilance atau suara desis saat saya mengucapkan huruf seperti S, S atau T. Atau bisa juga sedikit noise floor dari ruangan. Nah, kesimpulannya, melalui tugas ini, kita bisa melihat bahwa suara nyanyian bukan hanya sekedar gelombang naik turun, tapi tersusun dari berbagai komponen frekuensi yang kompleks. Dengan sampling rate 48.000 Hz dan pengaturan yang tepat, kita bisa menganalisis karakteristik vokal manusia secara digital dengan sangat detail. Sekian presentasi dari saya. Untuk audio dan laporan analisisnya, sudah saya cantumkan di deskripsi YouTube ini ya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.